Kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di kemudian hari. Ia termasuk golongan ahli zuhud dan ulama besar pada zamannya. Ali radhiyallahu taala anhu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, namun ia menyimpannya. Ketika pertama kali mendengar kabar kenabian Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Ia berkata kepada saudaranya, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadaku dari langit, maka selidikilah ia dan dengarkan dengan baik-baik kata-katanya. Saudaranya pun pergi ke Mekah, dan setelah menyelidiki di sana, ia pun kembali dan melaporkan, aku melihat ia memerintahkan agar melaksanakan kebiasaan baik dan berakhlak mulia. Dan aku mendengar ucapan yang sangat indah, namun bukan ucapan syair ataupun ucapan ahli sihir. Abu Dzar tidak puas dengan berita saudaranya itu, sehingga ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Pada saat itu ia belum mengenal wajah Nabi SAW, dan ia menduga tidak aman baginya jika menanyakan tentang Nabi kepada orang-orang. Hingga petang ia masih menyelidikinya. Ketika itu Ali radhiyallahu ta'ala melihat seorang musafir asing. Pada masa itu menjadi kebiasaan para sahabat untuk memperhatikan para musafir, orang-orang miskin, orang-orang asing, lalu memenuhi hajat mereka. Ali radhiyallahu ta'ala pun mengajaknya ke rumahnya dan melayaninya. Ali radhiyallahu ta'ala merasa belum perlu bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya, dan musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pada pagi harinya ia kembali ke masjid dan menyelidiki lagi tanpa mengetahui apapun dan tidak bertanya kepada siapapun. Mungkin hal ini disebabkan berita permusuhan terhadap Nabi SAW telah tersebar luas. Nabi SAW dan siapa saja yang berani menemui beliau akan diganggu oleh mereka. Mungkin ia berpikir bahwa ia tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya karena gangguan yang mungkin tiba-tiba menimpanya, sehingga ia tetap menyendiri. Pada sore hari kedua, Ali radhiyallahu ta'ala berpikir, musafir yang terlantar ini pasti ada tujuannya datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Makanya ia mengajak kembali tamunya ini untuk menginap di rumahnya. Malam telah berlalu, Ali radhiyallahu ta'ala masih belum sempat bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Ali radhiyallahu ta'ala memberanikan diri bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Setelah meminta Ali bersumpah dan berjanji akan menjawab jujur setiap pertanyaannya, barulah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala mengutarakan maksudnya. Ali radhiyallahu ta'ala berkata, sungguh beliau adalah utusan Allah. Jika esok pagi aku pergi, ikutilah aku akan mengantarmu kepada beliau. Namun jika para penentang mengetahui hubungan kita, jumlah mereka sangat banyak dan berbahaya. Agar tidak dicurigai jika ada bahaya yang mengancam, aku akan pura-pura buang air atau memperbaiki sepatu. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menungguku agar perjalanan kita tidak diketahui orang. Keesokan paginya, Ali radhiyallahu ta'ala dan musafir itu tiba di rumah Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi. Mereka berbincang-bincang dengan beliau, dan pada saat itulah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala memeluk Islam. Selanjutnya, karena Rasulullah SAW sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, beliau melarangnya agar tidak menunjukkan keislamannya di muka umum. Beliau bersabda, pulanglah engkau ke kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan kamu boleh kembali ke sini jika kami telah menang. Jawab Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini di hadapan orang-orang yang tidak beriman itu. Lalu ia segera pergi ke Masjidil Haram, dan suara lantang ia berteriak, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu selesai mengucapkan kata-kata tersebut, orang-orang menyerang dari segala arah. Tubuhnya terluka hebat, bahkan ia hampir menemui ajalnya. Untunglah paman Nabi SAW Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu belum masuk Islam melindungi Abu Dzar dengan tubuhnya sambil berteriak, kalian sungguh zalim, orang ini orang Ghifar, kabilah ini tinggal di antara jalan menuju Syam, perniagaan kalian dan segala urusannya adalah dengan negeri Syam. Jika ia mati, jalan lalu lintas ke Syam akan tertutup bagi kita. Ucapan itu menyadarkan orang-orang yang memukulinya, mereka benar bahwa semua keperluan mereka datang dari Syam. Jika jalur itu tertutup, itu adalah bencana bagi mereka. Akhirnya mereka meninggalkan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Pada hari kedua, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala mengulangi perbuatan yang sama. Ia pergi ke Masjidil Haram dan meneriakkan kalimat tauhid di hadapan orang banyak. Orang-orang yang benci ucapan itu pun kembali memukulinya. Dan pada hari itu, Abbas radhiyallahu ta'ala jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati, maka jalur perdagangan mereka akan tertutup.
Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu agar tidak menunjukkan keislamannya, semangatnya yang tinggi untuk memperlihatkan yang hak telah merasuki jiwanya. Ketika agama yang hak ini telah merasuki jiwa seseorang, maka tidak ada alasan baginya untuk menutupinya dari siapapun. Adapun larangan Nabi SAW adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Khawatir kalau Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu tidak mampu menanggung penderitaannya. Tidak ada sedikit pun perasaan menentang Nabi SAW dalam hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam menyebarkan agama, Nabi SAW sendiri telah banyak menderita. Oleh sebab itu Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu memilih untuk mengikuti penderitaan Nabi SAW, bukan menerima kemudahan yang beliau berikan. Inilah penyebab urusan agama dan urusan dunia para sahabat cepat meningkat dan menang di setiap medan. Siapapun yang telah mengucapkan kalimat syahadat sekali saja berarti berada di bawah naungan bendera Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan semangat mereka, dan tidak satupun kezaliman yang dapat menghentikan syiar agama pada diri mereka. Allah.